Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah proses P5 tentu saja perlu ada pengolahan nilai Bapak Ibu. Kami akan paparkan nanti PowerPoint-nya. Setelah itu kami akan menyampaikan tentang file Excel dari contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pengolahan hasil asesmen proyek Bapak Ibu akan seperti ini alurnya. Yang pertama adalah kita menentukan dulu tujuan pembelajaran, apa kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Setelah itu kita merancang indikator kemampuan, lalu menyusun strategi dengan cara apa peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya dan pendidik dapat mengukur kemampuan tersebut. Kemudian kita mengembangkan topik dan alur. Dan ini bagian dari mengelola hasil asesmen. Nah, kita sampai di sini Bapak Ibu. Bagaimana hasil asesmen diperoleh dan apa bukti pencapaiannya dan menyusun pelaporan. Nah, ini pelaporannya Bapak Ibu. Nanti kami akan simpan di halaman komentar contoh dari rapor tersebut. Tapi kita harus mengikuti alurnya dulu Bapak Ibu. Nah, penyusunan rapor yaitu intinya adalah dia harus punya prinsip Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya, kita di sini menyusun rapor, tetapi selesai proyek tidak ada pelaporan rapornya anak-anak dari proyek tersebut. Yang pertama adalah prinsipnya menunjukkan keterpaduan. Jadi menunjukkan keterpaduan di situ maksudnya adalah 4 proyek yang akan kita buat tersebut itu kelihatan semua hasilnya, kemudian tidak menjadi beban administrasi yang berat. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terlalu ribet sehingga kita lebih merujuk ke nilai akhirnya. Anak-anak tidak memiliki proses dan perencanaan kuat. Lalu ada kompetensi yang utuh Bapak Ibu. Kompetensi yang utuh ini adalah kompetensi dari anak didik kita yang bisa kita ramu dan menemukan satu kompetensi yang utuh dari peserta didik tersebut. Ini contoh dari rapor mutu, rapor project. Misalnya di sekolah itu ada 3 tema yang dikembangkan. Misalnya project 1, project 2, kemudian project 5 misalnya merancang simulasi digital. Nah, dalam setiap project pendidik mengambil beberapa subelemen yang menjadi pengembangan peserta didik dan dilaporkan dalam rapor project. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya, jadi ada tadi 3. Yang pertama adalah ini tadi pertama adalah mengenal dan merawat keberagaman, kemudian ada 3R, lalu ada merancang simulasi digital. Nah, dari sini kita akan menemukan rubriknya, misalnya belum berkembang, kemudian mulai berkembang, sudah berkembang sesuai dengan harapan dengan sangat berkembang, itu ya. Lalu untuk bagian karakternya itu juga misalnya mengenal merawat keberagaman agama di Indonesia. Sebagai proyek kelas 10 kita menemukan tentang karakternya dari peserta didik tersebut ya. Nah, akan akhirnya dicentang-centang saja di sini Bapak Ibu. Misalnya mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan budaya kepercayaan dan praktiknya ini menjadi subtemanya ya. Kemudian menunjukkan menghormati keberagaman, refleksi, menghilangkan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Nah, sehingga kita mencentang di sini Bapak Ibu. Jadi nilainya anak-anak akan seperti ini. Jadi belum sesuai dengan harapan ya. Nah, sudah berkembang, sangat berkembang misalnya. Kita centang di sini Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat ke file Excel berikut Bapak supaya lebih jelas, lebih simpel. Yang jelas dalam menyusun ini kita memiliki 3 prinsip yang tadi. Yang pertama adalah keterpaduan, tidak menjadi beban administrasi dan menunjukkan kompetensi yang utuh. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan proyek tentu saja ada output, dan untuk menghitung output itu kan biasa ditunjukkan melalui rapor. Nah, kita sajikan contoh rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi ini bukan untuk dijadikan sebagai standar ya. Ini hanya adalah contoh dan
Silakan dikembangkan masing-masing bagaimana model rapornya. Yang jelas ada identitas dulu Bapak Ibu, namanya anak didik kita, lalu ada NISN-nya, kemudian semesternya, kemudian program kalian kalau dia SMK Bapak Ibu ya. Lalu proyek-proyek yang dikembangkan dari tema tersebut dengan subtema tersebut, kita nilai satu persatu di sini. Misalnya membangun kepercayaan diri dalam berpidato atau presentasi di depan kelas. Jadi dituliskan deskripsi di sini adalah proyek pertama di kelas 10. Proyek ini diharapkan membangun kepercayaan, kegiatan berpidato dan berprestasi di depan kelas. Proyek ini diharapkan membangun Pancasila yaitu dan di sini kita sampaikan apa-apa tema yang akan kita, maksudnya akhlak yang karakter yang akan kita buat. Kemudian ada juga proyek kedua, training, misalnya pemanfaatan konsep dan praktik 5R. Lalu ada proyek ketiga sampai ke proyek keempat, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sampaikan di sini proyeknya, lalu setelah itu tertulis di sini, misalnya ada rubrik yang tercantum di modul tersebut, seperti kemarin kami sampaikan modulnya, dan itu ada 4, misalnya belum berkembang, mulai berkembang, sudah mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang, dan diberikan deskripsi satu persatu ke anak didik kita. Misalnya murid masih membutuhkan bimbingan pengembangan kemampuan, gitu ya. Lalu murid mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum ajak. Lalu deskripsinya adalah murid telah mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap berkembang, ya. Kemudian mulai mengembangkan kemampuannya melampaui harapan. Dan kita tuliskan di sini untuk akhlaknya. Misalnya untuk proyek 1, 2, 3, 4 yang tadi yang sudah dilakukan itu karakter beriman dan bertakwanya itu di berapa deskripsinya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini orang tua bertanda tangan, kemudian ada wali kelas, kemudian kepala sekolah juga ditulis di sini. Cukup sekian Bapak Ibu, sederhana sekali, tapi mari kita menyiapkan dari sekarang rapor ini karena sebentar lagi penerimaan rapor, dan tentu saja kita membutuhkan contoh dari rapor proyek P5 tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.